Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ini adalah pertemuan yang ke-23 ya. Adapun pembahasan yang akan kita pelajari adalah masih seputar makanan dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah makanan dan lauk Rasulullah bagian yang ketiga. Taib, kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar banyak makanan yang disenangi Nabi. Di antaranya kemarin saya jelaskan ada ad-duba atau labu ya, yang mana kalau orang Jawa bilang itu labu. Labu apa namanya? Waluh ya. Waluh itu yang disenangi oleh Rasulullah SAW, dan menurut riset memang itu bagus untuk kesehatan ya. Menurut riset kesehatan bahwa tanaman atau buah waluh atau labu waluh itu adalah makanan yang punya khasiat untuk kesehatan. Kemudian kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira'. Di antara makanan yang disenangi Nabi adalah adh-dhira'. Adh-dhira' adalah kaki kambing ya, dari dari bahu sampai ke kaki itu. Tapi yang atas, yang depan, sambil bagian depan ya. Itu yang disenangi Nabi, itu namanya dhira' ya. Bahkan Rasulullah pernah diracun oleh orang Yahudi. Sebelum meracun, orang Yahudi ini tanya ke orang-orang dulu, bagian daging yang paling disenangi Nabi itu apa? Maka dijawab sama orang-orang, yang disenangi adalah adh-dhira', yaitu sampil depan ya, baik kanan maupun kiri. Kambing ya, kambing bukan sapi, kambing itu yang disenangi Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah diracun dengan menggunakan media makanan yang disenangi Rasulullah. Dan perlu diketahui, ketika dikatakan bahwa Rasulullah senang dengan dhira' ya, yaitu kaki bagian depan ya, kambing, bukan berarti Rasulullah itu sering ya. Ketika dikatakan Rasulullah suka, bukan berarti sering. Karena Rasulullah SAW itu juga jarang makan daging. Ya, nanti kita jelaskan nanti itu. Tayyib ikhwatal iman, sekarang kita baca dulu apa saja yang bisa kita gali dari makanan-makanan atau lauk yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Tayyib. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim, qala haddatsana Abban bin Yazid an Qatadah an Syahr bin Hawshib an Abi Ubaid qala. Abu Ubaid berkata, dan beliau adalah seorang sahabat. Abu Ubaid berkata, tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu ad-dhira'u fanawaltuhu ad-dhira'a. Aku pernah memasak sebuah masakan di panci untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Rasulullah itu senang dengan dhira'. Dhira' itu sampil atau kaki kambing tapi bagian depan. Fanawaltuhu dhira', maka aku berikan sampil kambing bagian depan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, setelah itu Rasulullah berkata, nawilni dhira'ah. Tolong bawakan ke sini atau tolong suguhkan kepadaku adh-dhira', sampil kambing bagian depan. Fanawaltuhu, kata Abu Ubaid tadi, maka aku berikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua dimakan Rasulullah.
Tsumma qala nawilni dhira'. Kemudian orang ini berkata, kemudian Rasulullah berkata lagi, tolong bawa kemari dhira'. Maka kultu, kata Abu Ubaid, aku berkata, ya Rasulullah, kam lisyati min dhira'. Ya Rasulullah, emangnya kambing itu punya berapa dhira'? Seakan-akan sahabat ini mengatakan, loh, kan dua-duanya sudah saya kasihkan ya Rasulullah. Kan dhira'nya kan cuma 2. Ya bagian depan ya, kanan kiri. Tapi Rasulullah masih mengatakan, tolong ambilkan dhira'. Maka sahabat ini heran. Padahal Rasulullah sudah menyantapnya 2. Ini sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wa kam lisyati min dhira'. Ya Rasulullah, kambing itu memiliki berapa dhira'? Bukankah cuma 2 kan gitu kan? Dan sudah disuguhkan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, atau Rasulullah berkata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada di tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, lau sakatta lana waltani dhira'a ma da'utu. Seandainya saja tadi kamu diam, tidak menanyakan hal itu, dan kamu mengambilkan apa yang ada di panci, niscaya kamu akan menjumpai di situ ada dhira' lagi. Niscaya di situ ada dhira' lagi dan kau akan bisa berikan kepada aku. Nah, ini berarti kemukjizatan Rasulullah begitu loh ya. Dan itu sering terjadi. Nanti saya jelaskan. Rasulullah pernah disuguhi makanan yang sedikit. Tiba-tiba Rasulullah memanggil semua sahabatnya. Sampai yang membawa makan gak enak. Gimana ini cuma sedikit? Apakah cukup untuk orang banyak? Tapi ternyata cukup. Allah jadikan banyak dengan kemukjizatan Rasulullah SAW. Nah, termasuk hadis ini. Nah, hadis ini ikhwatal iman. Hadis ini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama menunjukkan karom sahabat. Kedermawanan sahabat dalam menjamu tamu. Di sini terangkan Abu Ubaid telah memasak untuk Nabi ya panci yang di situ ada daging kambing. Ini menunjukkan akhlaknya para sahabat dalam memuliakan tamu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa dhira' ya kaki kambing dari dari yang paling atas sampai bawah, yang bagian depan itu termasuk bagian daging yang disenangi Rasulullah SAW. Orang Jawa bilangnya itu sampil. Ya, betul Mas Andri ya. Sampil tapi bagian depan. Ya, dhira' itu yang disenangi Rasulullah SAW. Dan ini juga termasuk kemujizatan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, seandainya tadi Anda diam dan tetap mengambilkan, niscaya ada di situ dhira' yang lain. Dan itu sering terjadi. Rasulullah SAW pernah diundang makan, dipanggil oleh seorang sahabat, diam-diam karena makanannya sedikit, gak semua orang bisa. Tapi ternyata Rasulullah mengambil atau Rasulullah memanggil para sahabat semua, ayo sini-sini makan gitu kan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan barokah makanan itu dimakan oleh para sahabat tapi gak habis-habis. Nah, kayak gitu termasuk tanda kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya lemah, tetapi ya kata pensyarah kitab ini, hadis ini memiliki banyak penguat, ya. Lahu syawahid dzakaraha Asy-Syaikh Al-Albani fi Mukhtasar Asy-Syama'il. Fi Mukhtasar Asy-Syama'il. Jadi kata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah, beliau mengatakan bahwa hadis ini dari sanad ini dhaif tapi memiliki penguat-penguat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ini ya. Kemudian berikutnya kita baca hadis berikutnya. Haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani. Haddatsana Yahya bin Abbad an Fulaih ibn Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad an Abdullah ibn Zubair an Aisyah. Dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah putra dari Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair adalah sahabat. Bapaknya Zubair bin Awam juga sahabat. Anak dan bapak sama-sama sahabat. Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan Aisyah. Ya, Aisyah istrinya Rasulullah. Jadi Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar. Aisyah punya saudari perempuan namanya Asma.
Asma nikah sama Zubair, punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah ini keponakannya Aisyah. Dari Abdullah bin Zubair, dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, perhatikan. Maka natidhira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibban. Wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha ajaluha nudja. Nah, perhatikan. Kata Aisyah nih, sebenarnya dhira itu bukan yang paling dicintai Nabi. Bukan. Tetapi karena Rasulullah itu jarang makan daging ya, walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibban. Tetapi Rasulullah itu jarang makan daging kecuali sesekali. Wa kana ya'jalu ilaiha, sedangkan dhira atau kikil, bukan kikil, mohon maaf, sampil itu termasuk yang lebih cepat matang. Li'anna a'jaluha nudja. Karena sampil itu termasuk yang cepat matangnya gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan itu. Jadi itu juga menunjukkan bahwa Rasul itu nggak rakus gitu loh maksudnya. Rasulullah nggak setiap hari makan daging gitu kan. Jadi maksudnya seperti itu. Maka natidhira wa habbal lahmi ila Rasulullah. Bukanlah sampil itu yang paling dicintai Nabi, bukan. Tapi Nabi itu memang jarang makan daging kecuali sesekali. Sedangkan apa tadi sampil tadi termasuk yang cepat matangnya, maka Rasulullah akhirnya senang sama itu gitu ya. Tapi senangnya itu bukan berarti harus ada itu dan selalu mengkonsumsi itu, bukan ya. Rasulullah itu ya memang senang sama dhira, tapi bukan rakus. Tapi Rasulullah bukan terus-terusan ya, sesekali. Dan Rasulullah jarang makan daging. Sedangkan kalau ada daging yang cepat matang, yang cepat enak, yaitu dhira atau sampil tadi itu. Makanya Rasulullah memilih itu. Fala'alla hadis in sahal hadis ya aradat tanzi maqamahu aw maqamihi an yakula mailun lisyai' min maladzat. Jadi hadis ini, seandainya hadis ini sahih, maka hadis ini mengabarkan bahwa Rasulullah itu bukan orang yang rakus. Rasulullah bukan orang yang sangat tamak dengan makanan. Dan dohirnya hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya mengatakan bahwa makanan yang paling disenangi Nabi adalah sampil. Sedangkan dalam hadis ini sebenarnya Rasulullah nggak suka sama sampil. Cuman karena Rasulullah jarang makan daging, ya sesekali aja, maka Rasulullah lebih memilih dhira karena itu lebih cepat matangnya. Nah ini coba kita lihat hadis ini, ikhwatal iman. Hadal hadis, ya kata Imam At-Tirmidzi, hadha hadisun hasan la na'rifu illa min hadal wajh wa isnaduhu dhaif. Hadis ini lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis lemah, sehingga hadis ini tidak bisa melawan hadis yang lebih sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah itu senang makan dhira. Ya, Rasulullah itu senang makan dhira atau Rasulullah itu senang makan sampil dari kambing yang bagian depan. Tetapi tidak, Rasulullah terus-menerusan tidak. Kemudian ikhwatal iman berikutnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Mis'ar qala sami'tu syaikhan min Fahm qala sami'tu Abdullah bin Ja'far. Aku pernah mendengar Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Abdullah bin Ja'far ini adalah keponakannya Ali bin Abi Thalib, karena Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Lah Abdullah bin Ja'far berarti Abdullah ini keponakannya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna atyabal lahmi lahmudz dhahr. Sesungguhnya sebagus-bagus daging adalah daging yang ada di punggung. Ya, daging yang ada di punggung. Nah, ini hadis
dicantumkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini juga disebutkan di sini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Tapi para ulama meneliti, ya, seandainya hadis ini sahih, anggaplah sahih, maka kenapa dikatakan bahwa punggung itu yang paling bagus, paling baik? Di antara penjelasan para ulama, karena daging yang ada di punggung itu yang paling jauh dari kotoran. Yang paling jauh dari kotoran, ya, sehingga dikatakan atyab itu paling bagus, paling suci, paling bersih. Ya, li bu'di an mawadhi'il adza, karena daging yang ada di punggung itu jauh dari tempat-tempat kotoran. Kalau bawah mungkin sempat ada nginjek ini, nginjek itu, apalagi yang di belakang. Adapun punggung ini yang paling atas, punggungnya hewan yang paling atas, sehingga itu dagingnya yang paling atyab, yaitu yang paling bersih, paling bagus. Ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Akan tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, disebutkan di sini. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, haddatsana Sufyan ibn Waqi qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab an Abdullah ibn Ma'ammal an ibni Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu anha. Dari seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaika, beliau mengambil riwayat dari Aisyah, istri Rasulullah. Aisyah berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, ni'mal idamu al-khal, senikmat-nikmat, sebaik-baiknya lauk adalah al-khal, cuka. Cuka adalah sebaik-baik lauk, kata Rasulullah SAW. Apa sih bedanya lauk sama makanan itu? Lauk itu maksudnya, lauk adalah sejenis makanan yang digunakan untuk pendamping makanan inti. Itu namanya lauk dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dalam bahasa Arab, itu namanya idam. Nah, misalnya ada roti, nah, rotinya dicampur mentega, maka di sini menteganya namanya lauk. Ada roti, zaman dulu kan makannya kan nggak nasi gitu ya, tepung, adonan, terus dikasih zaitun. Nah, zaitunnya itu namanya lauk gitu. Karena lauk adalah makanan pendamping dari makanan inti, gitu maksudnya. Dan Rasulullah mengatakan ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baiknya lauk adalah al-khal. Khal artinya cuka, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diriwayatkan di sini haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyas an Thabit ibn Hamzah Al-Sulami an Sya'bi. Sya'bi adalah seorang tabi'in. An Ummi Hani, dari Ummu Hani. Nah, siapa Ummu Hani itu? Ummu Hani itu misanannya Rasulullah. Ummu Hani itu adalah mbakyunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummu Hani adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib, berarti sepupunya Nabi. Dulu Nabi senang sama Ummu Hani ini. Dia datang kepada paman beliau Abu Thalib, wahai paman, aku senang sama putrimu namanya Ummu Hani. Aku ingin nikah sama putrimu paman. Misananya sendiri. Tapi Rasulullah sudah kedahuluan orang pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah nggak bisa atau nggak berhasil menikahi Ummu Hani. Ya, ini Ummu Hani adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib, saudarinya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ummu Hani namanya. Ummu Hani berkata, dakhala alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah masuk kepadaku, menemui aku. Faqala, dan Rasulullah berkata, a'indaki syai'un, wahai Ummu Hani, apakah engkau memiliki sesuatu? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Fakultu, maka aku berkata, itu Ummu Hani berkata, misananya Nabi, la illa khubzun yabisun wa khal. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, ya kecuali ada roti kering, dengan cuka. Ya, jadi Rasulullah datang ke rumah misanannya Ummu Hani, dan Rasulullah berkata, wahai Ummu Hani, kamu punya apa? Maka Ummu Hani berkata, enggak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali sekedar roti kering dan roti kering dan apa tadi?
Nah, cuka, ya, roti kering dan cuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hati, bawa ke sini, ya, hati ke sini, bawa ke sini. Ma aqfara baitun min udmin fihi khallud. Kata Rasulullah, bawa ke sini. Tidak kosong sebuah rumah dari lauk selama di dalamnya ada cuka. Ah, ini saking tawaduknya Nabi, saking sederhananya Nabi. Jadi Rasulullah itu makannya itu jangan dikira terus daging terus, kebuli terus. Sampai dikira kebuli itu makanan sunnah Nabi. Ya enggak, Rasulullah SAW jarang makan daging. Nasi kebuli, nasi mandi, nasi biryani. Rasulullah tidak sering-sering makan daging. Ya bahkan zaman itu belum ada beras, mungkin di zamannya Nabi belum ada. Belum sampai ke tanah Makkah pada waktu itu, tanah Madinah belum. Ya jadi ketika Rasulullah mampir ke rumah minsanannya, ke rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, ada apa di rumahmu? Maksudnya tanya makanan. Maka Ummu Hani mengatakan, la illa khubzun ya bisun wa khul. Ya enggak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali ya roti kering dengan cuka. Kata Rasulullah, hati bawa ke sini. Tidak kosong sebuah rumah dari lauk selama di dalamnya masih ada khal, cuka. Ini menggambarkan kesederhanaan Rasulullah SAW. Ini menggambarkan bagaimana hidup Rasulullah itu penuh dengan kesederhanaan. Beliau pemimpin, ya, kalau mau memperlakukan dirinya seperti layaknya pemimpin yang lain bisa. Romawi, Persia bisa, tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah mengajari para sahabat az-zahad, az-zuhud, ya, lebih berorientasi kepada akhirat. Rasulullah itu, Bapak Ibu, jamaah pernah tidur di atas alas tidur, di atas kasur, bukan kasur, di alas tidur yang sangat kasar, terbuat dari dedaunan kurma. Maka alas tidur yang kasar itu sampai membekas di lambung Rasulullah. Maka dilihat Umar bin Khattab, Rasulullah tidur di atas alas yang kasar sampai membekas di lambung beliau. Ngecap kata orang Jawa, membekas. Maka Umar nangis. Umar nangis melihat kondisi Rasulullah kok seperti ini. Kok sakit, kasihan Rasulullah kok seperti ini. Nangis Umar bin Khattab. Padahal Umar ini orangnya tegas, keras. Tapi tatkala melihat Rasulullah seperti itu, nangis Umar bin Khattab. Merasa Rasulullah ini hidupnya sederhana banget begitu. Tidur di atas alas, ya, alas tidur yang kasar sampai membekas di lambungnya Nabi. Ketika Umar nangis, maka kedengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berkata, "Ma abkaka ya Umar, ma yubkika ya Umar." Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Maka Umar menjawab, ya Rasulullah, aku telah melihat Romawi, Kaisar Romawi, di atas singgasananya penuh dengan kemewahan dunia. Begitu juga dengan Kisra Raja Persia, hidup dalam kemewahan dunia, di atas permadani yang indah-indah. Sedang kau adalah utusan Allah, makhluk terbaik. Rasulnya Allah tidur di atas kasur yang sangat kasar seperti ini. Sampai membekas di lambungmu ya Rasulullah. Tidakkah kami buat untukmu kasur yang lebih layak ya Rasulullah? Tidakkah kami buat untukmu tikar atau alas tidur yang lebih empuk, lebih layak untukmu ya Rasulullah? Sambil nangis Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala tardha ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, bagi mereka kehidupan dunia, sedangkan bagi kita kehidupan akhirat. Itulah Rasulullah SAW mengajari umat ini kesederhanaan. Mengajarkan kepada umat ini orientasi akhirat. Tidak sekedar orientasi duniawiyah. Maka generasi yang digembleng Rasulullah ini, generasi yang dididik Rasulullah ini, Rasulullah wafat 2 tahun pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq membereskan dalam negeri. Setelah itu diganti Umar bin Khattab karena Abu Bakar wafat. Di zamannya Umar bin Khattab, Persia tumbang. Romawi dikalahkan sampai lari ke Konstantinopel. Inilah generasi yang dididik Rasulullah
untuk selalu berorientasi kepada akhirat. Akhirnya dimenangkan Allah, Persia tumbang, Romawi dikalahkan. Itulah para sahabat Muhammad SAW. Ya, ketika tentara Romawi bertemu dengan Khalid bin Walid, panglima perang ini ngobrol, mendekati Khalid. Wahai Khalid, kenapa kalian bangsa Arab datang kemari ingin perang bersama kami? Itu di zamannya Abu Bakar, Rasulullah sudah wafat itu. Ya. Kenapa kalian bangsa Arab ke sini? Bukankah kalian ke sini cari makan? Kalian di Arab gersang nggak ada makanan, datang ke Romawi mau perang sama kami. Kalian kan cuma cari makan toh. Terus gini aja, kami berikan kepadamu setiap prajuritmu 10 dinar. Dan kami beri pakaian mereka. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Ya, 4,25 gram emas murni. Kalau dikalikan 10, berapa hasilnya? 42.500.000. Dengan asumsi 1 dinar, dengan asumsi 1 gramnya itu, mohon maaf, 1 gramnya itu 1 juta sekarang. Jadi begini. 10 dinar kami akan berikan kepadamu, wahai Khalid, dan pasukanmu, setiap pasukan per orang dapat 10 dinar. 10 dinar, 1 dinar itu kan sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 10 dinar, berarti kan 4,25 kali 10. Hasilnya ketemu berapa? Ya, hasilnya ketemu ya 42,5. Ya kan gitu kan? Betul apa enggak? 42,5 gram emas murni. Dengan asumsi 1 gram sekarang 1 juta, maka pada waktu itu ditawari per orangnya 42.500.000. Dan jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu 27.000. Berarti banyak sekali. Jumlahnya mereka lebih banyak. Romawi 100.000 lebih jumlah mereka. Perang nih. Maka ditawar. Bukankah kalian cuma ingin makan, sudah pulang aja, kita kasih uang, pulang nggak usah perang. Maka Khalid bin Walid mengatakan, lah, bukan, kita keluar dari Arab menuju ke sini bukan karena ingin makan, bukan karena ingin cari urusan perut. Tapi kata Khalid, tapi kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar darah yang paling lezat adalah darahnya bangsa Romawi. Akan kami datangkan kepada kalian kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Yaitu didikan Rasulullah. Generasi terbaik umat ini dididik Rasulullah. Kaum Arab penggembala kambing hidup di padang pasir gersang, dididik Rasulullah dari yang jahiliyah, dari yang terbelakang penggembala kambing, suka perang satu sama lain, tidak berpendidikan, kolot, dididik Nabi, diajari tauhid. Rasulullah wafat selang beberapa waktu sudah bisa menumbangkan 2 imperium besar pada waktu itu. Kisra, raja atau kerajaan Persia Raya ditenggelamkan di zaman Umar bin Khattab. Sedangkan Romawi di zaman Umar bin Khattab dikalahkan sampai mereka lari terberit-berit meninggalkan negeri Syam menuju Konstantinopel. Karena mereka adalah generasi yang dididik oleh Rasulullah untuk selalu berorientasi kepada akhirat. Maka hasilnya luar biasa. Menaklukkan negeri-negeri, mengislamkan negeri-negeri. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menunjukkan kesederhanaan Rasul. Selanjutnya haddatsana Muhammad bin Musanna qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, fadlu Aisyata 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'ami. Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita selainnya, ya, keutamaan Aisyah bila dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaan makanan tharid.
dibanding dengan seluruh makanan yang ada. Jadi Rasulullah ini memberi perumpamaan, ya. Ibarat wanita itu makanan, maka Aisyah itu sarid. Sedangkan makanan-makanan yang lain itu wanita-wanita yang lain. Lah sarid itu apa? Sarid ini makanan yang dianggap lezat ya. Zaman itu. Wa al-hubzu yudau alaihi al-idam min maraqil laham wa nahwuhu wa yusbihu layyinan. Jadi roti ini dikasih lauk, dikasih daging, dikasih kuah yang ada dagingnya, dicampur sama roti sehingga rotinya itu menjadi lembut. Nah, di zaman itu sarid ini makanan yang luar biasa, enaknya begitu. Makanya Rasulullah mengatakan keutamaannya Aisyah ini kalau dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya seperti perumpamaan sarid, makanan yang enak dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Hadzal hadis yadullu ala fadilati atau fadli Aisyah radhiyallahu an. Hadis ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Yang mana Rasulullah mengutamakan Aisyah dari seluruh wanita-wanita yang lain. Rasulullah pernah ditanya oleh Amr bin As, "Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah tu, wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Dijawab sama Rasulullah, Aisyah yang paling aku cintai. Kata Amr bin As, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya. Jadi Aisyah ini wanita yang paling dicintai Nabi dan ayahnya adalah laki-laki yang paling dicintai Nabi. Ya. Itu tentunya Khadijah sudah wafat. Adapun utama mana Khadijah sama Aisyah? Lebih utama mana? Ayo, jamaah silakan dijawab. Lebih utama mana? Khadijah ataukah Aisyah? Mana yang lebih utama? Jawabannya terperinci. Jawabannya apa? Terperinci. Ada keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah tapi nggak dimiliki oleh Khadijah. Dan ada keistimewaan yang dimiliki Khadijah nggak dimiliki oleh Aisyah. Maka jawabannya terperinci. Dari segi pengorbanan, dari segi perjuangan, pembelaan, maka Khadijah lebih utama daripada Aisyah. Tapi dari sisi penyebaran ilmu, periwayatan hadis, maka lebih unggul Aisyah karena Khadijah tidak punya itu. Karena nggak sempat dulu zaman-zaman susah, zaman-zaman perjuangan. Begitu ya. Jadi utama mana Aisyah sama Khadijah, terjadi perselisihan pendapat. Dan perkataan yang bagus adalah terperinci. Aisyah unggul dalam hal ini, tapi Khadijah lebih unggul dalam hal ini. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat lama, ya, ada makanan di rumahnya Rasul, di rumahnya Aisyah, maka Rasulullah berkata, tolong kasihkan ini ke keluarganya Khadijah, tolong kasihkan ini ke adiknya Khadijah. Sampai Aisyah cemburu dan Aisyah mengatakan itu orang sudah wafat dari dulu, seorang janda tua. Sekarang ada perawan cantik seperti aku, kenapa kok masih ingat Khadijah terus? Rasulullah SAW mengatakan, la kabisah. Khadijah adalah wanita yang pertama kali iman kepadaku ketika manusia di jagat raya kafir semuanya. Khadijah adalah orang yang mengorbankan jiwanya, raganya, nyawanya, harta bendanya untuk dakwah. Di saat manusia pelit kepada perjuangan dakwahku. Khadijah adalah wanita satu-satunya wanita yang memberiku anak yang tidak aku jumpai, tidak aku dapatkan dari istri-istriku yang lain. Nah, itu tuh tentang masalah Khadijah sama Aisyah ya. Tapi hadis ini, keutamaan Aisyah bila dibandingkan perempuan-perempuan yang lain, seperti keutamaan makan as-sarid ya, dibandingkan dengan seluruh makanan. Nah, ini menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian kita coba selesaikan ya makanan pada hari ini. Kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah annahu ra'a Rasulullah tawaddu'a min akli thawri aqitin. Thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawaddu'. Kata Abu Hurairah, aku pernah melihat Rasulullah berwudu sesudah makan potongan mentega atau keju, ya mentega.
Tsumma ra'ahu akala min katifisyatin. Kemudian aku melihat, kemudian Abu Hurairah melihat. Kemudian Abu Hurairah melihat Rasulullah makan baunya kambing atau pundaknya kambing. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah wudu tanpa berwudu lagi. Nah, ini dalil bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Ya, dan ini adalah yang kedua dari, kan ada hadis yang berbunyi begini. Ada hadis itu yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan harus wudu ketika makan daging yang tersentuh api. Ada hadis seperti itu. Hendaklah wudu setelah makan daging yang tersentuh api. Seperti daging panggang dan seterusnya. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah menikmati dan makan daging panggang. Setelah itu Rasulullah tanpa berwudu, Rasulullah langsung sholat. Karena Rasulullah masih punya wudu. Sehingga hal ini perkara yang terakhir yang dipegang oleh Nabi bahwa makan daging kambing yang panggangan sekalipun, yang bakar, itu tidak membatalkan wudu. Dan perintah untuk berwudu itu nggak sampai kepada derajat wajib, ya. Berbeda ketika itu daging unta. Nah, kalau daging unta memang iya. Kalau ada orang sudah wudu makan daging unta, suruh wudu lagi. Adapun daging kambing, maka banyak riwayat di sini yang kami jumpai bahwa Rasulullah setelah makan daging kambing, Rasulullah nggak berwudu. Karena Rasulullah punya wudu, sehingga langsung sholat. Berbeda dengan daging apa tadi? Unta. Rasulullah wudu lagi. Atau menyuruh wudu lagi. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, beliau adalah pelayan Rasulullah, qal aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata bitamrin wa sawiqin. Rasulullah pernah mengadakan walimah, menikah sama Sofia, ya, terus mengadakan walimah, enggak ada daging, adanya cuma kurma dan sawiq. Sawiq itu adalah bubur gandum. Ya, jadi Rasulullah pernah berwalimah tanpa daging kambing. Rasulullah pernah berwalimah, ya, pernikahannya beliau dengan Sofia menggunakan yakni olahan kurma dan bubur yang terbuat dari gandum. Itu menunjukkan kesederhanaan. Dan Sofia ini dulu adalah istrinya Nabi yang dulunya agamanya Yahudi, dari Bani Nadir. Dan ayahnya Sofia, ibunda kita atau istrinya Rasulullah, Sofia ini punya ayah. Ayahnya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah dedengkotnya Yahudi yang memusuhi Nabi. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Ayahnya kafir, mati kafir, tapi anaknya masuk Islam. Sofia, cantik, keturunan Bani Israel. Yaitu adalah istrinya Nabi yang bukan Arab. Ya, Sofia ini. Sofia adalah satu-satunya, wallahu alam, satu-satunya istrinya Nabi yang non-Arab. Karena dia adalah Israiliyah. Dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Harun. Ya. Beliau ini keturunannya Nabi Harun, Sofia ini. Dan beliau adalah istri Nabi yang tercinta. Dan beliau radhiyallahu anha dulu termasuk yang tertawan dalam perang. Ya, kemudian beliau masuk Islam. Dibebaskan Rasulullah SAW dari perbudakan, terus dinikahi Rasulullah SAW, dan Sofia termasuk yang cinta kepada Rasulullah SAW. Taib. Jadi Rasulullah SAW ketika mengadakan walimah itu tanpa pesta pora yang luar biasa, bukan. Bahkan sekedar apa tadi? Kurma dan sawiq. Sawiq adalah ma yusna'u min daqiqil khintah wasyair, itu makanan seperti bubur begitu yang terbuat dari tepung gandum, ya, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya ini ada hadis yang bagus, yang menarik ini, ya. Perhatikan. Dari Maula Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abu Rafi Maula Rasulullah qal haddatsani Ubaidullah ibn Ali an jaddatihi Salma.
telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Ali dari neneknya yang bernama Salma. Perhatikan. Annal Hasan bin Ali wa Abdullah bin Abbas wa bin Ja'far atauha faqalu. Nah, perhatikan. Ini juniornya sahabat ini. Al Hasan bin Ali, anaknya Ali, Abdullah bin Abbas, ya, anaknya Abbas paman Nabi, wabnu Ja'far, anaknya Ja'far, itu mungkin Abdullah bin Ja'far. Ini cilik-cilik ini, ada cilik-cilik. Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far. Ini sahabat-sahabat yang junior dulunya. Mereka semuanya datang ke wanita yang bernama Salma. Rasulullah sudah wafat ini. Kemudian para pemuda ini berkata, "Isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah wa yuhsinu aklahu." Wahai Salma, wahai Nyonya Salma, tolong buatkan untuk kami makanan yang dulu disenangi Rasulullah. Tolong buatkan makanan yang favorit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang enak kalau dimakan. Faqalat, maka wanita yang bernama Salma ini berkata, "Ya bunayya, la tashtahihil yaum." Wahai anakku, kalian gak akan suka hari ini untuk makan makanan seperti itu. Mungkin dikira makanannya Rasulullah itu mewah begitu ya, enak banget. Seperti makanan di hotel bintang 5 begitu barangkali. Maka, wahai Salma, tolong buatkan makanan yang paling disenangi Nabi. Maka Salma mengatakan, "Ya bunay, la tashtahihil yaum." Wahai anakku, kamu gak akan cocok makan itu. Kamu gak akan selera makan itu. Qala bala isna'ihi lana. Sudah, tolong buatkan untuk kami. Kami akan memakannya, gitu ya. Faqamat fa'akhadat syai'an min syairin fatohanathu. Maka Salma ini ya bekerja, dia ngambil tepung, terus diadon. Thumma ja'alathu fi kidrin, diletakkan di panci, terus dimasukkan kepadanya minyak zaitun. Kemudian juga dibumbui dengan lada dan juga rempah-rempah. Terus diolah. Terus disuguhkan kepada anak-anak muda tadi itu, yaitu Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Ja'far. Itu semuanya ahli baitnya Nabi ini, keluarganya Nabi. Hasan bin Ali cucunya Nabi. Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Abdullah bin Ja'far anak sepupunya Nabi. Jadi ini masih kerabat semua, 3 orang ini datang ke Salma minta dibuatkan makanan yang makanan ini paling disenangi Nabi. Kata Salma, kalian gak akan suka nanti. Setelah pokoknya monggo tolong saya dibuatkan makanan seperti Rasulullah. Akan dibuatkan. Ya, ngambil tepung, diadon, terus ditaruh di panci, dituangkan zaitun, kemudian diberi rempah-rempah sama lada. Sudah selesai disuguhkan ke mereka. Faqalat, maka wanita ini berkata, "Hadza mimma kana yu'jibur Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya, inilah makanan yang dulu disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana begitu loh maksudnya di situ itu. Tidak mewah begitu loh. Tidak yang berkelas, yang orang ini sibuk berusaha memakannya. Tidak, Rasul sederhana dalam makan. Bahkan Rasulullah pernah melihat kurma yang kececeran di jalan. Rasulullah mengatakan, kalaulah itu bukan karena aku takut, itu kurma sodakoh, niscaya aku ambil, aku makan. Hanya saja aku khawatir itu kurma sodakoh. Sedangkan Rasulullah dan ahli baitnya tidak makan sodakoh. Dilarang, nggak boleh. Kata Nabi, kalaulah bukan karena takut itu, kurma sodakoh, niscaya aku ambil, aku makan. Jadi Rasulullah itu orangnya, kata orang Jawa, nerimo gitu loh. Nerima adanya ini ya dimakan. Nah, gitulah Rasulullah SAW. Tidak, kalau nggak makan ini nggak mau, nggak. Ada dimakan. Ya, Rasulullah itu nggak pernah mencela makanan. Ya, kalau nggak suka ya sudah diam aja. Ya, dan Rasul tidak pernah mencela makan. Tidak seperti kita ini. Ya, dan ini juga peringatan bagi kita atau siapa saja yang suka wisata kuliner. Selalu hammuhu al-baton. Yang jadi bahan omongan adalah masalah perut. Oh iya, di sana ada makanan enak. Oh iya, di pojok sana. Oh itu kurang enak yang ini.
sambil cerita makan ini makan itu, kadang-kadang sama temannya wisata kuliner makan banyak, gak dihabiskan. Nah, ini menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang makanan yang paling disenangi Rasulullah aja sederhananya seperti itu. Padahal itu yang paling disenangi Nabi. Sangat sederhana. Nah, kemudian ikhwatal iman, mari kita baca lagi. Perhatikan. Kita selesaikan ya, tinggal beberapa hadis saja ini. Insya Allah selesai. Kemudian berikutnya dari Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala alam ra'atin minal ansar. Kata Jabir, Rasulullah pernah keluar bersama aku. Ya. Fadakhala ala imra'atin minal ansor. Kemudian Rasulullah bertamu ke perempuan Ansor. Fadabahat lahu syatan fa'akala minha. Terus Rasulullah disembelihkan kambing. Maka Rasulullah makan daging kambing. Fa'atathu bikina'in min rutobin. Kemudian Rasulullah didatangkan perempuan tersebut, ya, yang pemilik rumah nyuguhkan ke Rasulullah satu wadah kurma rutob, kurma muda. Fa'akala minhu, maka Rasulullah makan. Thumma tawaddu'a lidzuhri, kemudian Rasulullah berwudu untuk salat duhur. Kemudian Rasulullah salat duhur. Thumman sarafa, kemudian Rasulullah selesai salat duhur. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalati syat. Setelah selesai salat duhur, perempuan sahibul bait ini menyuguhkan ke Rasulullah sisa-sisa daging tadi itu yang belum habis tadi itu. Fa'akala thumma shallal asra, kemudian dimakan Rasulullah. Kemudian tiba waktu salat asar, Rasulullah salat asar tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Ini dalil bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Itu maksudnya. Dan Rasulullah dikatakan, Rasulullah disuguhkan sisa-sisa makanan yang tadi. Dan Rasulullah menerima. Itu dalil bahwa Rasulullah sangat sederhana dalam masalah urusan perut. Rasulullah sederhana. Ada, dimakan, nggak ada, ya Rasulullah puasa. Kalaupun ada, Rasulullah kurang cocok, Rasulullah diam. Rasulullah tidak menghina makanan. Dan Rasulullah nggak membiarkan makanan itu sia-sia. Bahkan Rasulullah kalau melihat ada orang yang makanan jatuh, kata Rasulullah, jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan makanan itu untuk setan. Ambil, bersihkan yang kotor, maka makanlah, tidak apa-apa. Yang jelas kotor jatuh saja, disuruh ngambil, disuruh bersihkan. Lalu bagaimana kalau kita punya makanan tidak kotor, masih enak, tapi kita buang? Kita buang-buang, kita hambur-hamburkan begitu. Apa nggak ditanya pada hari kiamat? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Hendaklah kita berhati-hati masalah itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kelihatannya nggak bisa kita selesaikan hari ini ya. Karena masih ada, jadi kita mau tidak mau akan menyampaikan makanan dan lauk pauk bagian yang keberapa berarti? Yang keempat. Ini nggak selesai karena ini masih panjang penjelasannya. Ada cerita-cerita juga seputar makanan di sini yang ini butuh penjelasan. Jadi nggak mungkin kita selesaikan. Insya Allah masih butuh satu pertemuan lagi insya Allah. Ya, tentang masalah apa tadi? Makanan ya. Insya Allah besok akan kita, tapi tinggal sedikit ini sebenarnya. tinggal sedikit, tinggal beberapa hadis. Tapi nggak apa-apa karena memang waktunya kita terbatasi. Jadi masih ada sisa sedikit tentang makanan. Insya Allah besok kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang makanan dan lauk Nabi Muhammad bagian yang keempat insya Allah. Sampai di sini. Terima kasih banyak kepada para pemirsa semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.